guys, selamat datang di podcast Jumat Horor Bercerita. Nah, kali ini kita akan mendatangkan dan mengundang tamu yang katanya pernah mengalami kejadian horor atau mistis yang ada di Bawendah, Bogor. Nah, dan menariknya, kita akan melihat bagaimana pengalaman tersebut dapat dijelaskan melalui proses komunikasi. Dan ini dia, kita undang Fauzi dan Hakim. Halo, Mas Fauzi, Mas Hakim, apa kabar? Apa kabar? Oke, kita dapat email dari salah satu followers kita, dan dia mengajak kalian berdua selama Fauzi dan Hakim ya. Nah, katanya kalian pernah mengalami kejadian mistis di Bawendah, Bogor. Nah, pertanyaan saya kepada kalian berdua, gimana sih kronologinya itu bisa kejadian di Bawendah, Bogor tersebut? Nah, jadi kronologi awalnya tuh emang posisi kita tuh emang lagi libur kuliah dan mau kayak iseng-iseng mau healing lah karena habis liburan, kita lagi zaman liburan kan. Nah, udahlah kita preparing semua, kita tentuin tanggalnya. Pas udah di hari H kita berangkat dan itu semua prepare udah oke kan. Fauzi juga udah nyampe motor, nyampe motor, udah servis segala macam, duit semua siap lah semuanya. Oke, mulailah kita berangkat nih dari Jakarta. Kita berangkat jam 3-an ya, beres pasar. Iya, kelar asar kita berjalan lah. Dan di selama perjalanan itu menuju ke sana aman-aman aja, normal segala macem, nggak ada trouble segala macem. Nah, udah di jam kayak jam maghrib gitu ya, Ji. Pokoknya maghrib tuh kita sempat berhenti karena kan nggak boleh juga lanjut ya. Kita berhenti itu di pom bensin ya. Iya, di pom bensin itu udah ada warung, itu ada warung lah. Kita berhenti lah situ buat sekedar rokok doang sebenarnya. Dan ibu-ibu warung itu nanya, kamu mau kemana deh, kata dia. Kita mau jalan-jalan lu ke Curug. Oh, kalau bisa aturan jangan malam nyampe sananya, kalau mau kalian berangkat dari pagi. Iya bu, soalnya kita jalan juga habis asar kan. Nah gitu, yaudah kata ibunya, yaudah yang penting kamu doa sama hati-hati gitu. Ya. Oke lah, kita beres ngerokok nih ceritanya. Udah kita mulai jalan lagi karena mau ngejar waktu kan biar bisa istirahat di atas. Jam berapa tuh? Itu Pak, jam 6 itu. Jam setengah, iya jam 7-an lah ya, setengah 7 lah. Berangkat lagi, setengah 7. Iya, gitu, kita berangkat lagi lah. Padahal situ tuh ibu-ibu itu udah nyuruh kita buat istirahat dulu ya. Iya. Istirahat dulu, cuman kita mau istirahatkan saja, kayak gitu. Nah, waktu pagi hari itu posisi udah gelap ya hutan. Iya, itu udah hutan karena dari hutan kan emang daerah sana kan. Dan juga katanya kata followers kita nih, salah satu curug yang bisa dibilang indah itu curug itu kan, curug Bawendah kan? Iya, Curug 1000 di situ. Oh ya, seperti itu. Lanjut. Nah, akhirnya kita nyampe ke gapura pendaftaran itu jam 7 malam. Ya hampir setengah 8-an lah. Oh iya. Kita udah bayar, kita mulai jalan lagi lah ke daerah yang banyak warung-warung. Nah, cuman di tengah perjalanan itu tiba-tiba motor si Fauzi ini mati. Ya itu sempat mati. Padahal itu posisi motor udah di servis 2 Ganti oli semuanya lah tuh ya. 2 hari sebelum mau berangkat. Nah, akhirnya gue mulai ada lah perdebatan sama Fauzi kan, karena di situ posisinya gelap banget kan. Kita mau minta tolong pun bingung minta tolong. Ada orang ya? Ada orang. Iya, sepi juga. Akhirnya gue ngotot-ngototan lah sama Fauzi, Ji sebenarnya motornya nih lu servis ada sih gitu. Nah dia juga ngotot, gak gue servis kok, orang lu juga lihat sendiri kan gue fotoin gue liat di bengkel. Kita sempat adu ceknya pas itu untuk gimana nih kebaiknya lanjut apa gimana. Terus ya kan pasti udah malam ya, nggak ada orang juga. Nah kita bingung, Hakim udah takut, apalagi saya juga takut ya. Nah kita menggunakan seadanya ya, kita pakai senter HP gitu ya, pakai senter HP untuk ngecek keadaan motor. Nah ternyata ada di bagian mesin lah yang kabelnya putus ya. Nah, situ kita bingung, akhirnya juga bingung. Akhirnya kita solusi, kita dorong. Walaupun situ ada hal-hal mistis lah. Kenapa tiba-tiba motor mati? Walaupun kita udah servis itu motor. Nah, kayak, wah, perasaan kita udah gak enak nih. Kata saya udah gak enak nih. Saya mau nabrak Hakim kan, ngeri Hakim juga malah kebawa ketakutan juga. Emosi juga ya. Iya, mungkin juga biar gak makin riuh suasananya, akhirnya dia Diam aja. Iya, Mendam diri. Nah, itu kita merekain diri lah buat dorong dulu nih. Karena si Hakim bilang tuh kan bentar lagi sampai Ji ke pos, apa kita lanjut dorong aja ya gitu. Solusi adaptasinya kan kita dorong dulu dong. Orang ya untuk menempuh. Ya, kita dorong berdua, Hakim megang stang, saya dorong. Saya kan berarti otomatisnya di belakang, ya. Hakim di depan. Jadi lebih banyak mengalami hal mistis itu di saya. Yang belakang masih otomatis ya. Iya. Saya itu merasa kayak ada angin dari sebelah kiri saya.
di sebelah kiri saya. Tapi kan kalau angin wajar nggak sih malam-malam ya? Iya. Sebenarnya. Hal yang wajar. Cuman anginnya itu hanya cuma di sebelah kiri doang. Kalau misalnya angin pasti kan ada Semua di- badan kena lah ya. Badan berasa lah, orang dingin Berasa. sebadan gitu kan. Saya sempat ngomong Hakim, malu-malu lah kayak Kim, gitu. Sebentar, saya juga meriang ya. Iya, saya juga meriang. Kim, kenapa Ji? Baca WA, saya gitu. Oh, berarti kalian apa namanya berkomunikasi lah WA akhirnya ya? Ya, Iya, karena kan disuruh. kalau misalnya kita berbicara kan takutnya kita Takut mengundang lah ya istilahnya. saya Jadi pause aja. Nah, Benih kita. Posisinya juga nggak ada orang sama sekali. Ah. Apa kita ditawarin di situ? wah itu bahaya juga. Iya tuh. Yang ada tikelnya juga balik tuh. Iya. Saya ngecek Selain- disiapkan itu pasti lagi ada orangnya. Saya Kim, jalan dulu Kim. Nanti dulu. Baca WA. Saya nanti. Hakim nggak ngerasa. Ngaji. Yuk, Hakim gitu. Ngaji lanjut. Kita lanjut. Ada tuh kita selang 2 jam setengah kita dorong motor ya. Ya sejam lah, sejam sampai 2 jam lah. Wah, berasa juga berarti ya. Rasanya Rasanya ya, akhirnya juga gua kan capek kan orang, akhirnya kita berhenti lagi lah buat merokok. Dan di satu sisi juga tiba-tiba Pak Uji kayak apa ya, kayak ngide gitu lah. buat Dia buat nyalain motor. oh gitu. Dan tiba-tiba motornya nyala lagi. Iyalah. Iya. Tapi itu pas kalian ini dia buat nyalain motor udah sampai tempat belum kira-kira? Belum, kita langsung jalan lagi. Jalan lagi. Karena itu jalan kan emang tanjakan, turunan kanan kiri hutan gitu. Akhirnya nah, gua di situ langsung buru. Karena kita udah keburu seneng kan, gitu kan. Awal tuh sebelum motor saya nyobain lagi, saya ngomong ke Hakim, coba Hakim, Bismillah Hakim, kita baca doa. Ini kan kata si ibu-ibu itu ya, baca doa. Nah karena itu mungkin buru-buru kali ya, udah musibahnya, kita baca doa. Saya baca Bismillah kan. Nah, saya karena kan basic saya kan bukan basic santren ya, saya baca seadanya lah. Saya baca Iya, kita coba baca seadanya lah yang kita bisa baca. Jadi jangan doa makan ya. Iya, Iya. ya Fatihah gitu-gitu lah. Saya baca seadanya, Hakim naik motor bisa gantian saya di belakang dia bawa motor. Nah kita kira kan Hakim untuk buru-buru, Eji. Nah saya buru-buru lah, Hakim bawa motor. Apa sampai di pos, situ kita mulai bercerita dan nanya ya. Hakim. Iya, nanya-nanya sama ibu warung kan, pas sudah di atas. Emang biasanya anak-anak kalau orang berangkat ke sana tuh istirahatnya di warung, Oh, tidur di warung. Jadi ntar pagi baru curug gitu. Nah, iya. Udahlah ngobrol-ngobrol, dan beli kopi, makan, ngerokok segala Itu jam berapa tuh? Itu Ada jam 11-an. jam 10-an, Jam 10-an ya? setengah 11-an. 11-an ya? Iya. Nah, tadi kan yang mengalami cerita misis atau kejadian misis kan Fauzi. Iya. Mas Hakim pernah mengalami pas Kalau bareng Susi juga? itu sih posisinya karena gua sedikit kesel dan juga takut ya, jadi gua nggak hirauin apapun lah, gua Iya. cuma pikiran gua gimana caranya gua sampai Nyampe ke sana ya, benar. iya, karena posisi kondisi gelap juga kan, selain takut setan juga gua selain takut orang juga Iya. karena Iya. kalau Tapi misalnya kan ada pembegalan lah, Iya. di situ kita malam ya. Berarti di sini yang lebih nonjol untuk kejadian misis itu si Fauzi. Fauzi, Fauzi iya. ini. Ya. Tapi kalian pernah sih pas kalian ingin nanjak ke atas itu, ya kan? Kan tadi kan si Fauzi yang pernah kayak mengalami kayak ada angin sebelah kiri ya. Iya. Tapi pernah sih kalian berdua ditongolin gitu, ditunjukin sosok aslinya? Pernah nggak sih? Kita itu di sana ngecamp 2 hari aja, Iya. 2 hari 3 malam. Dua hari, 3 malam. Kan Dua malam. sehari kita di perjalanan, sehari kita nginap di situ kan. Nah, ya, yang pertama kan kita di perjalanan itu kita nginap di warung ya. Iya, di warung. Di malam kedua kita sempat masang tenda di dekat curug situ. iya benar, di area campingnya kan. Nah, di situ. Itu kita pas malam itu kita sempat tidur tuh jam 1 ya. Jam 1-an baru bisa tidur karena kan kayak habis masak-masak Iya, segala masak. macam, ngerokok, ngobrol mobil kan. Nah, di situ tuh Nah, tadinya kalau nggak salah berfauzi dengar suara gamelan kan. Iya. Nah, setelah itu gimana sih panjangan ceritanya? Kira-kira? Jadi karena dia sorghum itu posisi kita lagi ngambil air ya, Ya, ngambil air. Dan di situ posisinya gua nggak dengar. Iya. Berarti yang dengar hanya berfauzi saja. Iya. karena kan si Hakim ini kan nggak percaya sama hal mistis. Mistis ya. Saya kan lebih kayak hal mistis. Percaya juga ya. Jadi soalnya tuh tingkat pendengaran itu dengan hal mistis tuh kayak dengar banget nggak sih? Iya. Dan di situ posisinya Pak Uji langsung nyuruh buru-buru balik ke tenda, ya kan? Gua bilang apa sih? Gua bilang, gua belum kelar nih belayar, gua bilang kan. Bentar dulu, ini sebaiknya ntar aja lagi pagi aja kita pergi di warung, kata dia kan Ya. gitu. Ah, gua bingung kan, aku ikutin aja lah kan. Kita tuh langsung tidur, walaupun kita nahan lapar ya. Kita tidur, bangun. Kita bangun adalah jam 8 ya udah. enggak, karena posisi kita udah panik. Kalau misalnya Hakim adalah jam 8. Karena
saya bangun pagi. Duluan berarti bulan Fauzi ya. Karena saya ke tidur dong. Bisa punya gitu sih sebenarnya. Cuman mungkin akhirnya cuma berharap cuma penasaran aja ada kenapa gue nyuruh duluan gitu bilang tuh apa sampai rumah kita gue bangun jam 7-an lah, Hakim bangun jam 8, kita langsung siap-siap berenang, siap-siap pulang. Dari situ kita makan dulu di warung ya. Iya, balik itu gua sempet ngelipir dulu kan, istirahat isi tenaga lah, makan, istirahat, ngerokok segala macem. Warung, habis itu baru kita pulang sampai rumah lah. Sampai rumah dari Curug itu sampai rumah tuh nggak ada tanggal sama sekali ya. Iya. Berarti aman tuh, mas. Aman. Nggak ada trouble sama sekali ya. Yang pulang itu tuh aman, nggak ada trouble, nggak ada kendala. Yang tadi motor kita mati ini aman aja, lancar, Aman. motor lancar banget. Udah gitu. Itu sekitar sampai rumah tuh jam 1:30 siang ya. Iya, jam 1 siang. Siang. Nah, jadi gitu, jadi gini guys. Dan apa ya, gue mau cerita lagi nih. Gue ngomong Oh, ke cerita Pak lagi. Uji. Iya, gue ngomong ke Pak Uji, kayak nyium bau wangi gitu kan. Ya waktu pas sampai rumah. Waktu pas sampai rumah tuh Hakim sempat nanya. Lu udah nyium bau wangi nggak? Lu bilang gitu kan. Nah pas gue tanya gitu kan, si Hakim ya, oh ya lu kenapa sih semalam nyuruh gue dulu? Buru-buru. Iya. Itu kata gue, sebenarnya gue nyium bau wangi, terus sama ada suara gamelan. Nah, kalau wanginya gue juga nyium juga, cuma karena gue nggak peduliin banget kan, karena gue sih kecil lagi sayang juga, jadi ya udah bodo amat. Gue juga kayak paling buat apa segala macam, buat parfum gitu kan. Iya. Gitu. Nah di situ gua sama Hakim udah sharing kan, situ gua pamit lah dari rumah Hakim kan, itu kan sempat istirahat tuh di rumah Oh, Hakim. berarti sempat ngeres juga sama Hakim ya. Iya, Masih karena dia nganterin gue balik juga. Oh, kan, gitu. karena perjalanan pakai motor dia gitu. Berarti di antara rumah kalian berdua tuh bisa ya? Bisa. Jauh-jauhan berarti. Iya, lumayan lah jaraknya. Nah, jadi gitu guys ya, cerita horor dari Bro Hakim dan Bro Fauzi ini di Curug Balong Endah Bogor yang awalnya dari motor mati, Iya. terus kayak ada angin di sebelah kiri doang, Iya. dengar suara gamelan dan menyium bau-bau wangi-wangi bunga melati. Iya. Nah, jadi cukup sekian cerita podcast horor kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bro Hakim dan Iya, Bro Fauzi sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk Iya. podcast kita. Cukup sekian dari kita. Check it out. Bye. Thank you for watching. Bye. Bye.